Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah agrohidrologi. Pembuatan video kali ini guna memenuhi tugas proyek mengenai infiltrasi. Sebelum saya memaparkan materi infiltrasi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tim proyek kali ini. Di sini ada Novienly Daud Sepenko, Muhammad Hisham, Elisari Utami, Nasriani, Ridwan Bintan, dan Risti Reviani. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil proyek kami yang berjudul infiltrasi. Adapun pengertian infiltrasi itu sendiri ialah proses masuknya air hujan ke dalam tanah sebagai akibat dari adanya gaya gravitasi yang masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Proses terjadinya infiltrasi dapat dilihat pada gambar berikut. Infiltrasi diawali ketika turunnya air hujan ke bagian permukaan tanah. Air hujan yang berada di permukaan tanah tersebut akan masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah dan akan keluar melalui rongga-rongga tanah menuju ke sungai ataupun lautan. Adapun faktor yang mempengaruhi infiltrasi yang pertama ialah curah hujan. Semakin tinggi curah hujan, maka semakin besar pula laju infiltrasinya, dan air yang masuk ke dalam tanah pun semakin cepat. Namun, jika hujan terjadi dalam durasi yang lama, maka infiltrasi dapat menurun. Hal tersebut karena hujan yang cukup lama akan membuat tanah semakin basah dan jenuh, di mana tanah mulai tidak bisa menampung air dan laju infiltrasinya pun menurun. Yang kedua ialah kemiringan tanah. Kemiringan tanah juga menjadi faktor yang mempengaruhi infiltrasi. Makin miring suatu permukaan tanah, maka infiltrasi akan makin sulit terjadi. Namun, genangan akan lebih mudah terbentuk. Artinya, makin besar kemiringan suatu tanah, maka makin lambat laju infiltrasinya. 3. Vegetasi tanah. Akar-akar tumbuhan dapat membuka ruang dan memudahkan air hujan masuk ke dalam tanah. Selain itu, keberadaan vegetasi juga dapat memperlambat jatuhnya air hujan, sehingga tidak terjadi limpasan atau genangan air ketika hujan deras. Yang artinya, makin banyak vegetasi di suatu tanah, maka makin cepat juga infiltrasinya terjadi. 4. Tekstur tanah. Tanah dapat memiliki tekstur kasar karena terbentuk dari partikel yang besar. Namun, tanah juga memiliki tekstur halus dengan ukuran partikel yang kecil. Air akan lebih mudah masuk dan bergerak lebih cepat ke dalam tanah dengan pori-pori besar. Artinya, laju infiltrasi lebih cepat pada tanah bertekstur kasar karena memiliki pori-pori yang besar. 5. Kadar air tanah. Tanah dengan kadar air rendah atau kering cenderung menyerap lebih banyak air daripada tanah dengan kadar air tinggi ataupun lembab. Kadar air tanah kerap juga disebut dengan kelembaban. Makin lembab suatu tanah, maka makin kecil laju infiltrasinya. Hal tersebut dikarenakan tanah cenderung jenuh karena telah mengandung banyak air. 6. Keberadaan permukaan kedap air. Permukaan kedap air seperti yang terbuat dari semen dan beton dapat memperlambat infiltrasi. Misalnya, jalanan beton memiliki laju infiltrasi sangat kecil karena beton adalah permukaan kedap air. Sedangkan jalanan tanah memiliki laju infiltrasi yang jauh lebih besar karena tidak kedap air. Itulah beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi infiltrasi. Selanjutnya masuk pada manfaat infiltrasi bagi manusia. Yang pertama, mengurangi terjadinya erosi tanah. Infiltrasi adalah proses masuknya air ke dalam tanah. Ketika air meresap ke dalam tanah, ia membantu menjaga kelembaban tanah dan mencegah erosi. Tanah yang tererosi dapat menyebabkan hilangnya lapisan tanah subur dan mengurangi kesuburan pada tanah.
Dengan infiltrasi yang baik, air dapat disimpan di dalam tanah dan mengurangi risiko erosi. Kedua, mencegah terjadinya bencana alam. Infiltrasi yang baik juga dapat membantu mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir. Ketika air hujan meresap ke dalam tanah dengan cepat, volume air di permukaan berkurang, sehingga risiko banjir pun berkurang. Infiltrasi yang buruk di sisi lain dapat menyebabkan genangan air di permukaan dan meningkatkan risiko banjir. Ketiga, menyediakan air untuk evaporasi. Infiltrasi memungkinkan air meresap ke dalam tanah dan tersimpan di dalam aquifer atau sumber air bawah tanah. Air ini kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air manusia seperti air minum, irigasi pertanian, atau kebutuhan industri. Selain itu, air yang tersimpan di dalam tanah juga dapat mengalami proses evaporasi yang membantu menjaga siklus air di lingkungan. Dan yang keempat, menyediakan aliran sungai pada musim kemarau. Infiltrasi yang baik juga dapat berperan penting dalam menyediakan aliran sungai yang berkelanjutan pada musim kemarau. Ketika air hujan meresap ke dalam tanah, ia dapat mengisi akuifer dan sumber air bawah tanah. Air ini kemudian dapat mengalir ke sungai-sungai dan mempertahankan aliran tanah yang cukup pada musim kemarau. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sungai dan memenuhi kebutuhan air manusia. Selain manfaat infiltrasi bagi manusia, ada juga manfaat infiltrasi bagi tanaman. Yang pertama, penyediaan air. Infiltrasi dapat mengisi cadangan air di dalam tanah yang dapat digunakan oleh tanaman saat mereka membutuhkannya. Ini adalah sumber air penting untuk pertumbuhan tanaman. 2. Mengurangi erosi. Infiltrasi dapat mengurangi erosi tanah dengan menahan aliran permukaan air hujan, sehingga dapat melindungi akar tanaman dan menjaga struktur tanah. 3. Meningkatkan drainase. Proses infiltrasi yang baik dapat membantu menghilangkan kelebihan air dari zona akar tanaman dan mencegah genangan air yang dapat merusak perakaran. 4. Menjaga kelembaban tanah. Infiltrasi dapat menahan air untuk mempertahankan kelembaban tanah, membantu tanaman bertahan dalam periode kekeringan, dan mengurangi kebutuhan irigasi pada tanaman. Selanjutnya, pengukuran laju infiltrasi. Ada beberapa cara untuk pengukuran laju infiltrasi. Yang pertama yaitu dalam bentuk paling sederhana adalah infiltrometer. Yang kedua, dapat menggunakan penggunaan test plot yang diterapkan di tanah datar yang dikelilingi oleh tanggul dan digenangi air. Yang ketiga, penggunaan alat lisimeter yang berupa tangki beton yang ditanam ke dalam tanah. Baiklah, itu saja pemaparan hasil dari proyek kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.